rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Munardo. Mari kita turun KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Bahwa kami menyampaikan aspirasi di sini, bukan mau bikin kerusuhan Pak Polisi. Ayo pelan-pelan kawan-kawan. Saya minta sabar kawan-kawan, jangan terprovokasi kawan-kawan, jangan terprovokasi. Mundur kawan-kawan, saya minta mundur di jalan, mundur kawan-kawan, yang di trotoar mundur kawan-kawan. Kita tidak anarkis di sini kawan-kawan, mundur kawan-kawan, rapikan barisan kawan-kawan, mundur. Jangan ada yang di trotoar kawan-kawan, solidkan barisan kita kawan-kawan. Rapikan barisan kita, jangan ada yang di trotoar. Turun ke jalan. Rapikan barisan kita kawan-kawan. Kalau ternyata Bapak Jokowi atau Joko Widodo benar-benar dinyatakan secara jujur, transparan dan bisa dipublikasikan dengan baik, maka kami minta dengan terang, dengan terbuka kepada pihak Fakultas Kehutanan UGM dan pihak Rektorat UGM serta Bapak Joko Widodo untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya dengan baik. Agama bergerak ya dalam rangka mereka hari ini adalah pernyataan sikap dan memberikan waktu untuk UGM dan untuk Pak Jokowi menyatakan bahwa tentang keabsahan dari ijazah beliau diberi jangka waktu 1 kali 24 jam sejak diterima surat. Betul ya? Betul. Apabila jangka waktu 1 kali 24 jam baik dari pihak UGM ataupun dari Bapak Jokowi tidak memberikan keterangan tentang keabsahan dari ijazah Pak Jokowi, maka Rela Agama Bergerak akan memberikan mosi tidak percaya. Betul? Betul. Ini semua elemen sudah bergerak, semua sudah bukan menyerang ya, tapi membuka tabir, memaksa kita semua untuk bergerak supaya permasalahan ini cepat selesai, supaya masalah ijazah ini cepat terungkap. Kalau memang ada penjahatnya, betul ya, penjahat atau tokoh di balik kasus ini harus segera diungkap. Kalau itu memang benar, katakan benar. Anggaplah memang dia pemenang. Tapi kalau memang salah, jangan ditutup-tutupi lagi. Karena Indonesia sudah lelah dibikin masalah ini berlarut-larut nggak selesai-selesai. Betul ya? Penelitian dari Pergerakan Indonesia Untuk Semua yang narasinya menyatakan bahwa kenapa pemilih Anies lebih banyak percaya ijazah Jokowi palsu. Tapi yang aneh ya, di dalam kesimpulan itu ditambahin bahwa kepercayaan itu karena pendukung Anies hanya benci kepada Jokowi. Saya jawab nih. Yang pertama ya, kenapa pemilih Anies itu lebih banyak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu? Karena secara akademis yang pertama nih, nggak mungkin tanggal ijazah dikeluarkannya ijazah itu lebih dulu dari tanggal pengesahan skripsi. Itu udah gak nyambung. Yang kedua ya, yang namanya skripsi baik yang diserahkan kepada universitas, arsip fakultas dan arsip perpustakaan ya pasti harus skripsi yang sudah ditandatangani oleh pembimbing, penguji dan dekan ya. Jadi dua hal itu. Masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri lewat cara saya, bisa lewat KPK. Cek berita. Ya, saya pernah menontonnya juga. Saya bikin hoax. Tito bilang itu tidak ilmiah, jangan diedarkan. Sekarang KUHP kita campur ulang itu tuh, menghina presiden artinya menghina martabat Jokowi. Nggak ada di dalam teori filsafat hukum itu tubuh privat rakyat terpisah dengan tubuh privat presiden terpisah dengan tubuh privat publik. Jadi kalau dia orang publik, seluruh publik boleh menghina dia, itu konsekuensinya. Lain kalau dia melekat di dalamnya tubuh privat, menghina raja artinya menghina pribadi raja. Itu mungkin abad 7 udah hilang itu dalam percakapan. Bahkan kalau kita belajar teori filsafat hukum itu di abad-abad 13 itu kata konstitusi artinya hak membunuh raja. Jadi bayangkan pada waktu itu bukan sekedar menghina raja, membunuh raja. Karena tadi raja itu pindah ke wilayah publik, maka dia mesti nggak ada baju di dia, mesti dibuka semua bajunya tuh. Karena dia orang publik.
the public man ini yang berhak untuk mempersoalkan dan netizen. Jadi jangan kalau netizen mengkritik itu dianggap sebagai itu pidana. Nggak ada pidana di bidang politik. Ini kan soal politik kan. Masa ada pidana politik? Lo politik itu berubah karena perubahan kekuasaan. Nanti ada balas dendam jadi saya mau pastikan bahwa hak berpendapat itu dimaksimalkan dan dijamin maksimal di ruang publik. Nah, kalau seseorang di ruang publik dihina oleh publik, nggak boleh dikriminalkan. Dan itu kebebasan mutlaknya di situ tuh. Anda boleh caci maki seseorang itu, marah bahkan. Anda boleh tiba, mulut Anda itu tiba di depan hidungnya, nggak ada soal. Yang penting jari telunjuk Anda tidak tiba di ujung hidungnya. Begitu Anda senduh, itu artinya Anda menghina otoritas tubuh privati, maka Anda kena pidana. Ya, karena itu Presiden siapa kemarin itu Macron dilemparin telur busuk itu nggak biasa saja. Biasa saja. George Bush dilemparin sepatu nggak ada delik di situ tuh. Siapa lagi tuh? Donald Trump dihina habis-habisan nggak kena delik. Kan itu konsekuensi jadi orang publik. Kan orang publik nggak boleh tutup-tutup kan? Dia mesti betul-betul ini respublika, ini urusan publik. Jadi nggak boleh ada teori penghinaan terhadap pejabat publik, itu ngaco. Yang bisa terhina itu tubuh privat kita, dignity kita. Pejabat publik nggak punya dignity. Baik. Presiden punya anak. Kapan presiden punya anak? Yang punya anak Pak Jokowi. Jadi kalau menghina anaknya presiden nggak juga, itu nggak masuk akal juga. Jadi nggak mungkin ada yang disebut ini istri presiden, ini anak presiden. Di dalam basa-basi diplomasi iya ini first lady itu. Tetapi secara hukum nggak mungkin presiden punya anak. Karena itu nggak mungkin juga anak presiden punya ayah kan begitu. Baik, ini saya melihat ada fenomena. Ya. Dulu kita mengenal Dasin Ansih, aktualisasi itulah yang menyebabkan eksistensi. Ketika ada sekelompok masyarakat ingin mengaktualisasikan ide pemikiran dan eksistensinya itu dalam bentuk kritik, dan kemudian kritik tadi dibaca sebagai kebohongan, dibaca sebagai kebencian, dibaca sebagai tendensi kepada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudnya saya ingin kaitkan, misalkan dalam konteks pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan Tadi bilang kita 3 lawan 3 ya. Saya tidak mewakili siapa-siapa ya. Saya diundang sini kan independen. 2 lawan 2 keliru itu Mas. 2 lawan berapa? Nggak ada lawan-lawanan ya? Nggak ada lawan-lawan. Iya tadi kan dibilang kubu-kubuan. Supaya nggak liar, bola liar ini. Itu poin pertama. Kedua, saya seharian ini naik ojek, Grab, Kokar, nanya-nanya ke drivernya. Soal karena saya diundang di sini kan. Ya. Tahu nggak soal ijazah Jokowi? Tahu. Sekarang lagi sidang, oh iya, lagi sidang sengketa informasi publik. Nah, menurut Bapak, namanya Mas Eka, ada di buktinya. Jokowi akan terbuktikan ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Oh iya, akan kelihatan di situ. Saya melihat pertanyaan ini. Apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Di sini ada disinformasi di bawah, ada miskonsepsi soal sidang yang dinonton di TV oleh publik, bahwa seakan-akan sidang sengketa informasi publik ini adalah untuk memutuskan atau menentukan ijazah yang bersangkutan asli atau palsu. Betul? Ya kan? Adik-adik mahasiswa boleh kalau nonton narasi kita dibawa di situ. Padahal sebetulnya dalam konstruksi hukum atau berpikir bahwa asli atau palsu suatu dokumen atau ijazah katakanlah kita ketahui kan bersama di pengadilan. Nah itu. Nah proses yang ada sekarang yang saya bilang tadi mengalami disinformasi dan mispersepsi di bawah. Nah itu yang kami lihat. Poin kedua, kenapa jadi begitu? Ya polarisasi yang ada sekarang ini dari pra pemilu, pasca pemilu, never ending, never stop. Kapan berhentinya? Ya kan? Ketiga, selanjutnya apa yang bisa didapatkan dari sengketa informasi publik ini? Ya kan? Adik-adik mahasiswa bertanya kan? Ujungnya apa? Ujungnya sudah ada kan Pak Lamsyah mantan komisi. Pasal 46 Undang-Undang 14 2008, putusan sengketa informasi publik ini ada dua. Satu, mengukuhkan badan publik atau tidak kan? Kalau demikian maka hanya dua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang sudah teman-teman tonton. Nah, teman-teman langsung saja saya mulai dari komentar Sultan Agung mengatakan, heran hanya soal ijazah itu aja kok penegak hukum gak bisa ngatasin. Ini yang justru buat negara hancur karena gaduh terus buat ekonomi merosot.
Nah, mantan penguasa hidupnya nggak akan tenang. Baru banyak uang, rumah mewah, sampai anak cucu akan dihujat sejarah terburuk selamanya. Kemudian dari Edwarna mengatakan, mari seluruh rakyat Indonesia menggunakan akal sehatnya. Semua orang pasti bangga bergelar sarjana, kecuali Jokowi. Jujurlah seperti Pak Kasmujo. Sudahlah, jangan banyak sidang, adili saja Jokowi dan tunjukkan ijazahnya. Sidang berdebat tidak ada habis-habisnya. Seterusnya, jika penegak hukum berkolusi dengan Jokowi dan tidak kunjung mengadilinya, seharusnya dia nempelkan saja. Pasti sebagai besar rakyat Indonesia sangat mendukungnya, bikin ribut dan kacau saja. Kemudian dari Tis Setia mengatakan, oligarki kunci ada di Jokowi yang semata ngatur kekuasaan. Becak Jokowi biadab betul dengan cara liciknya untuk menindas rakyat semata. Si Oma yang dulu mau ngajak demo pakai kemana? Maju terus negara supaya tidak gaduh. Apa yang dituntut rakyat benar, tinggal ditunjukkan, sudah beres. Nah, kemudian dari Pak Zen mengatakan, bismillah maju terus perjuangan bangsa. Semoga engkau semua selamat sehat dan perjuanganmu segera dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kemudian dari Ahmad Hadi Susanto mengatakan, kalau mau adilin saja si Jokowi dan keluarganya, syaratnya ganti rezim dulu. Selama belum ganti, jangan harap parcok bekerja. Nah, makanya penegak hukum harus tanggap menyikapi peristiwa sekarang ini, jangan dibiarkan berlarut. Maka salah satu kuncinya keadilan di atas segalanya. Ayo bangkit penegak hukum. Memang Indonesia susah rakyat minta keadilan, sebab yang bikin masalah juga negara rusak oleh oknum pejabat yang gak takut dosa. Nah, kemudian pejabat negara yang beribu-ribu tidak bisa mengungkapkan kepalsuan ijazah atau dokumen negara, sangat aneh negara ini. Apa saja kerjanya para pejabat di negara ini? Semangat rakyat, mahasiswa, dan para tokoh-tokoh nasional hidup NKRI jangan cuma numpang hidup di NKRI. Siapapun yang berani merusak NKRI, maka rakyat Republik Indonesia berhak bertindak keras untuk memberantas. Nah, kemudian lanjutkan Bapak Ibu, para generasi muda bangsa NKRI, jangan biarkan Jokowi bermain politik busuk pada rakyatnya sendiri. Salam untuk bersama NKRI harga mati. Nah, teman-teman, kemudian rakyat dan mahasiswa sudah berkali-kali bersuara, tetapi Presiden dan DPR masih pada tenang dan pada diam, seperti nggak peduli sampai berlarut-larut dan bertahun-tahun. Pemimpin tapi kok seperti tidak punya pemimpin. Rakyat sudah bosan menunggu, cuma omon-omon saja. Nah, dari Rian Sopo mengatakan, satu negara dibodohin atau dibohongin, ditipu oleh Jokowi yang bukan dari anak pejuang, malah merusak negara dan mengobrak-abrik NKRI dan menjual beberapa pulau ke pihak asing. Jokowi penjahat ulung, wajib dihukum mati. Juga kurasa belum cukup buat Jokowi. Semoga dimudahkan semangat para pejuang kebenaran. Semoga membukakan jalan mudah buat kalian. Inilah contoh seorang presiden tidak berguna bagi rakyatnya. Kejahatan dibiarkan dan dilindungi, artinya presiden ini terlibat suatu kejahatan yang lebih besar hingga saling sandera. Prabowo, jangan kita andai jadi presiden seumur hidup dengan menghalalkan segala cara jabatanmu hanya sementara. Selebihnya harus kamu pertanggungjawabkan di depan hukum. Nah, ayo mana penegak hukum? Jangan Anda mandul terhadap keadilan hukum. Jangan hukum hanya untuk rakyat. Ingat, hidup kalian ada batasnya. Bagaimana nanti di akhirat pertanggungjawaban Anda?
Nah, dari Suci Rahayu mengatakan pemerintah harusnya hadir desak Jokowi, hadir dan menunjukkan ijazah demo anarkis, salah demo aman pemerintahan. Kalau pemerintah hadir dari dulu, masalah ijazah Jokowi sudah selesai. Nah, selanjutnya segera tangkap keluarga Jokowi apapun halangannya. Hukum berlaku selama masih jadi WNI, jangan tebang pilih. Ya, sebenarnya negara lebih parah sekarang daripada separahnya tahun 65. Yang pastinya gara-gara anak PKI, negara bisa hancur lagi kalau ini tetap dilindungi. Suruh menunjukkan ijazah dari jauh-jauh hari. Saya sudah menyarankan tidak digubris analisa saya, hidup Anda akan tragis dan terhina. Kemudian dari Polius Lawang mengatakan membiarkan Joko Widodo dalam konstelasi politik nasional sangat berbahaya untuk eksistensi NKRI karena sepak terjang politiknya bukan untuk kepentingan dan keutuhan negara yang seharusnya menempatkan dirinya sebagai negarawan, tetapi politik ambisius dengan manuver untuk kepentingan dirinya atau keluarganya. Oligarki dan gengnya saya menghimbau bagi seluruh rakyat Indonesia supaya berhati-hati dengan Joko Widodo dan keluarganya. Nah, oligarki dan gengnya jangan kita terlambat dan tidak ada gunanya menyesal kalau semua sudah terlanjur terjadi dan menanamkan pengaruh ideologinya untuk berusaha menguasai NKRI seperti peristiwa 1948 dan 1965. Ini peringatan keras menjaga kehancuran negara ini. Nah, teman-teman, kemudian dari Hamid Firdaus mengatakan aksi demo jangan berhenti, lanjutkan sampai ijazah Jokowi terungkap dan kasus ijazah Gibran juga harus didasarkan. Bapak Prabowo, tolong selesaikan kasus Jokowi, jangan ditutupi, sayang masyarakat diadu domba dan membuat gaduh di tengah masyarakat. Nah, teman-teman, demikian video kali ini yang telah saya bacakan. Jika ada tanggapan yang lain, mari tinggalkan di kolom komentar. Salam NKRI harga mati.